Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ati hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Selamat berjumpa lagi kepada semuanya yang ada di dalam majelis taklim ini, di dalam channel YouTube Masjid Nurul Islam Muhammadiyah Banyurip Kidul. Izinkan pada malam hari ini kami ingin menyampaikan satu makalah tentang bab toharoh. Toharoh dalam bahasa Arabnya itu adalah berarti bersuci. Artinya merupakan bagian dari ibadah umat Islam untuk mensucikan diri supaya tidak berhadas dan tidak mempunyai najis dalam beribadah, dalam sholat, dalam beribadah yang lain. Karena itu toharoh ini amat penting, karena merupakan satu pintu untuk memasuki ibadah supaya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa toharoh, maka ibadah seperti sholat itu akan batal. Karena dengan toharoh itu maka sebuah sholat atau ibadah yang lain bisa menjadikan kita untuk diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yaitu dalam ayat yang ke-222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, disinilah adanya satu kewajiban kita untuk bertoharoh. Oleh karena itu, toharoh di sini adalah sangat penting, merupakan satu dasar untuk menjalankan syariat Allah, yaitu misalkan adalah sholat. Toharoh, pengertian toharoh adalah bahwasanya menghilangkan hadas, najis, kotoran, baik itu berwujud ataupun tidak. Artinya berwujud itu misalkan kena kotoran, misalkan kotoran dari hewan-hewan atau kotoran kita sendiri atau kotoran dari bayi yang sudah berumur, ya. Itu bagaimana caranya untuk mensucikan daripada baju atau tubuh kita supaya tetap menjadi bersih dan suci dalam sholat, dalam keadaan yang bersuci untuk beribadah. Jenis toharoh yaitu adalah dibagi menjadi 3, yaitu adalah berwudu, 1 berwudu, yang kedua adalah tayamum,
dan yang ketiga adalah mandi besar. Berwudu adalah salah satu untuk mensucikan anggota tubuh kita supaya kita bisa menghadap Allah dengan keadaan suci. Dan tayamum merupakan satu keadaan darurat karena tidak adanya air, karena tidak adanya satu air yang untuk berwudu, sehingga tayamum itu diperbolehkan. Dan juga mandi besar, yang ketiga adalah mandi ketika kita setelah junub atau bermimpi basah, itu harus dilakukan mandi besar. Hukum wudu adalah wajib karena setiap umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat atau tawaf di Ka'bah atau membaca Al-Quran, itu merupakan satu kewajiban kita untuk berwudu. Sementara itu untuk seorang muslim yang misalnya adalah dia ketika itu tidak sadar ataupun tidak dalam keadaan sadar diri, maka dia pun juga diwajibkan untuk berwudu. Ya. Jadi pertama, sunnah dari wudu itu adalah mengulangi wudu untuk tiap sholat. Jadi setiap sholat, kalau kita sudah selesai, itu bisa sunnahnya adalah mengulangi. Meskipun kita tidak berhadas atau tidak melakukan batal dalam wudunya, disunahkan untuk juga berwudu kembali. Kemudian yang kedua adalah bagi setiap muslim untuk selalu dalam keadaan bersuci. Ya. Sunnahnya bagaimana kita terus untuk ketika kita sudah berhadas, ketika kita sudah batal dalam keadaan wudu, maka kita untuk wudu kembali. Dan yang ketiga adalah hendak tidur, disunahkan untuk berwudu sebelum kita tidur. Karena dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika seorang muslim berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan memberikan satu perlindungan dalam tidurnya. Kemudian yang kemudian adalah sebelum mandi wajib itu ada wudu dulu. Jadi mandi wajib itu seperti mandi besar ketika junub atau mimpi basah. Itu harus berwudu dulu, kemudian baru mandi besar. Kemudian baru berwudu. Dan yang berikutnya adalah ketika kita marah, ya, ketika kita marah pada sesuatu, ya, kemudian kita disunahkan supaya meredam amarah kita, maka disunahkan untuk berwudu. Karena amarah itu adalah merupakan godaan syaitan, dan syaitan itu kita tahu bahwasanya dia itu terbuat dari api, sehingga dengan wudu syaitan itu akan bisa dihilangkan. Dan yang kemudian adalah juga ketika membaca Quran, maka disunahkan untuk berwudu. Yang kemudian melantunkan azan dan iqamah. Jadi ketika muadzin melakukan azan, maka dirinya itu harus bersuci dulu, ya, harus bersuci dulu, kemudian baru melantunkan azan. Dan kemudian iqamah juga, ya. Dan yang kemudian adalah juga ziarah ke
makam Nabi SAW itu juga untuk berwudu dahulu. Syarat adanya wudu, ya, syarat adanya wudu. Adapun syaratnya, pertama, dia itu harus beragama Islam. Beragama Islam tentunya dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah tidak berhadas besar, atau yang di sini bisa keluar angin dari dubur atau keluar sesuatu dari kemaluan. Kemudian ada niat. Ada niat di sini adalah dengan baca basmalah sebelum berwudu. Kemudian air yang digunakan untuk wudu itu adalah air yang bersih. Bisa itu air hujan atau air yang bersumber dari mata air. Ya. Harus dilihat bahwasanya ketika kalau air tergenang di dalam satu tanah, itu apakah bisa dijadikan wudu atau tidak, maka kita harus bau dulu. Baunya bagaimana? Ya. Kalau baunya tidak sedap, maka itu tidak boleh untuk dijadikan wudu. Karena kemungkinan sudah tercemar dengan kotoran. Jadi air yang bisa dipakai untuk berwudu itu adalah air yang ada di alam ini, yang bisa luas seperti air laut, itu juga termasuk air suci untuk berwudu. Air sungai, tapi air sungai yang bersih, ya. Air sungai yang bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran manusia. Saat ini banyak sungai yang tercemar dengan kotoran manusia, sehingga kita tidak bisa melakukan wudu di air sungai tersebut, kecuali air itu, sungai tersebut adalah sungai masih bening dari air pegunungan, nah itu masih bisa. Kemudian tamyiz, yakni dia sudah dewasa atau akil balik, ya. Syarat wudunya seperti itu. Sehingga ketika dia sholat nanti itu bisa bisa menempati soft sebagai orang-orang dewasa. Anak-anak dalam hal ini ketika berwudu itu kita tidak bisa menjamin apakah wudunya sudah benar, apakah dari bajunya itu sudah bersih atau tidak, apakah dalam toharoh, dalam membuang air besar, membuang air kecil, itu sudah menjamin dia bisa suci atau tidak. Oleh karena itu, wudu bagi anak yang belum akil balik, itu masih kita belum bisa menjamin akan kesuciannya. Oleh karena itu, dalam shaf sholat berjamaah, ada shaf tersendiri untuk anak-anak. Sehingga anak kecil yang belum dewasa atau belum akil balik, ya, yang belum bisa membedakan ini baik atau tidak, ya, belum mempunyai akal yang jernih, itu harus ada di belakang. Sebagaimana saya himbau kepada jamaah, bukannya saya itu benci sama anak-anak, tidak, karena memang itu adalah merupakan satu syarat untuk bagaimana sahnya daripada sholat berjamaah. Karena ketika anak itu kecil yang tidak terjamin kesuciannya dalam sholat, maka dia sudah terputus, bisa memutus daripada shaf. Termasuk dia itu bisa memutus shaf. Nah, kalau anak kecil tersebut bersama dengan orang tuanya, lebih baik anak kecil itu ada di paling pinggir, ya, di paling pinggir atau di paling pinggir sendiri, di samping orang tuanya. Jangan orang tuanya yang paling pinggir kemudian dia ada anaknya, tidak, tapi anaknya itu paling pinggir sehingga tidak memutus shaf yang ada di dalam sholat berjamaah. Inilah kepentingan daripada wudu yang
niat wudhu, syarat wudhunya itu tadi ya, syarat wudhu supaya orang atau anak-anak yang masih belum akil balik itu tidak bisa jamin. Kita belum menjamin akan kesucian mereka dalam bersuci ya. Kemudian yang syarat kemudian adalah menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan ada tato yang ada di tangan, itu tidak bisa. Karena tato itu ada di dalam kulit. Ada di dalam kulit ari, sehingga dia mewarnai daripada kulit ini, sehingga air tidak bisa dengan apa itu namanya, dengan bebas untuk dengan kulitnya, dengan semuanya ya. Jadi terhalang dengan tato tadi. Atau ini ada arloji misalkan juga. Arloji ini bisa menghalangi air yang ada di sela-sela arloji tadi, sehingga tidak bisa semuanya itu mengenai tubuh. Ya, inilah yang harus diperhatikan. Maka harus dising-singkan semuanya sehingga bisa wudhu itu terkena semuanya. Bahkan kuku-kuku pun ini ya, kalau yang panjang pun juga harus betul-betul terkena dengan air. Ya. Oleh karena itu setiap Jumat ya, kita harus sunahnya dengan memotong kuku supaya apa? Dalam wudhu itu bisa masuk ke jari-jari. Ya. Kemudian ketika dia selesai buang air kecil atau buang air besar, nah dia harus bersuci dulu. Jadi sebelum dia wudhu, dia harus bersuci dulu sehingga semua kotoran yang ada di kemaluan dan duburnya itu betul bersih. Jadi teknisnya begini, ketika adzan itu sebelum adzan 15 menit atau 10 menit ya sebelum adzan, maka seseorang itu harus membersihkan dulu semua dari hadasnya, baik itu buang air kecil atau dari buang air besar. Ya. Bersihkan dulu. Sehingga ketika adzan berkumandang, dia itu kemudian membersihkan lagi kemaluannya sehingga betul-betul bersih. Atau paling tidak dia harus mempunyai dua salin atau dua baju ya, atau dua celana, dua sarung. Yang pertama adalah sarung untuk harian dan yang kedua adalah untuk sarung untuk sholat. Ketika dia sudah buang hajat atau buang air kecil, dia bersuci, maka dia pakai sarung yang harian. Ya, dia bisa duduk atau kemudian bisa beraktivitas berjalan-jalan. Supaya apa? Terkadang yang namanya air seni, air kencing itu masih ada di dalam kemaluan itu. Saya tidak yakin kalau orang yang mau sholat itu kencing dulu, kemudian setelah kencing dia bersihkan, kemudian wudhu, kemudian dia sholat. Takutnya ya, ketika dia sujud, dia itu keluar yang namanya air kencing tadi. Meskipun hanya setetes, itu sudah batal, membatalkan sholatnya. Oleh karena itu, kita harus disiplin dalam hal ini untuk thaharah tadi. Ya. Bagaimana kalau kita bekerja, Pak? Ustadz, bagaimana kalau kita bekerja di suatu instansi, kalau cepat-cepat? Nah, kita harus mempunyai satu cadangan. Cadangan apa? Cadangan celana dalam. Atau kita harus bawa sarung untuk sholat. Ya. Jadi 15 menit sebelum adzan berkumandang, dia harus mensucikan dirinya dulu. Setelah itu adzan lagi, kemudian mensucikan lagi. Jadi membersihkan lagi supaya betul-betul yang namanya hadas tadi sudah keluar. Rasulullah SAW pernah melalui suatu pekuburan, ya, yang di situ orangnya itu disiksa.
Ternyata apa? Karena dia itu kencingnya tidak bersih atau tidak, setelah kencing dia itu langsung tidak pakai bersuci, sehingga dia sholatnya itu batal, sehingga disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Inilah yang kita khawatirkan para hadirin sekalian, bahwasanya betul-betul kita harus memperhatikan toharo itu, sehingga kita tidak rugi dalam hal beribadah, dan kita tidak bisa protes ya nanti dalam yaumul qiyamah. Saya sudah sholat, saya sudah seperti ini, tapi ternyata ketika diteliti kemudian bahwasanya dia tidak disiplin dalam hal toharo. Inilah yang menggugurkan daripada amalan sholatnya itu. Padahal amalan sholat itu adalah yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amalan sholatnya itu benar, maka insya Allah semuanya akan benar. Inilah yang pentingnya toharo itu, sehingga betul-betul kita perhatikan sebagai seorang muslim. Kemudian berikutnya ada sunnah-sunnah lain yang bisa kita lakukan, yaitu sebelum berwudu kita itu bersiwak. Bersiwak untuk membersihkan daripada sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi-gigi. Jadi betul-betul Islam itu mengatur ya, bagaimana kita itu betul-betul bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asal bahwasanya kita langsung beras. Apalagi kita juga dalam baju ya, baju ini ya juga harus betul-betul bersih dari hadas, dari barang-barang najis, sehingga betul-betul kita ini menghadap Allah Rabbul Alamin, menghadap Allah yang mempunyai semua kerajaan yang ada di langit ini, betul-betul bersuci dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum wudhu. Nah, ini adalah sunnah kita, mencuci untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam telapak tangan kita. Setelah itu membasuh semua anggota wudhu kita, yaitu pertama adalah lengan, pertama adalah muka, maaf ya. Atau sunnah yang lain adalah berkumur ya, itu juga sunnah. Berkumur itu sunnah. Adapun tidak berkumur tidak apa-apa. Apalagi pada saat Ramadan ya. Ramadan itu yang sangat panas misalkan ya. Sangat panas. Sehingga kita itu menahan dahaga, maka disunahkan jangan sampai kita berkumur. Supaya apa? Air yang ada di dalam kumuran tadi kita masuk dalam tenggorokan kita. Nah, itulah. Makanya dalam hal ini berkumur itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Tetapi kalau dalam hal kita tidak berpuasa, kita pakai kumur dengan berkumur kemudian menghisap dengan apa? Menghirup air itu di hidung kemudian disemburkan lagi. Itu adalah sunnah. Kemudian membasuh muka. Membasuh muka sampai 3 kali. Bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau 4 kali tidak boleh, malah menjadi suatu kemubaziran. Ya. 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Caranya adalah ketika kita menadahkan kedua tangan itu, kita kemudian langsung ke muka ya. Dan kita bersihkan begini. Ini juga bisa. Nah, sehingga semua muka ini bisa terkena dengan air. Selama 3 kali. Kemudian anggota wudhu yang lain adalah tangan kita. Sunnahnya adalah bagaimana dari kalau kita menggenggam
air ini, kemudian kita angkat dan kita bersihkan sampai siku. Ya. Nah, begini ya. Kita angkat kemudian. Atau kalau ada kucuran keran, maka keran itu kita dari atas ke bawah begini. Ya. Dari atas ke bawah begini. Sampai siku kena. Ya. Jangan sampai siku ini tidak kena. Nanti tidak sah nanti. Siku sampai siku sini ya. Nah. Ini adalah sunnah dari Rasulullah seperti ini. Adapun kalau ada seperti begini, ya langsung itu ya boleh-boleh saja, tapi tidak sempurna dalam hal untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, sunnahnya itu adalah kita dari jari ini kemudian sampai siku sini. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala ini bisa begini, tidak apa-apa ya. Ada yang seperti ini, mengusapkan kepala sini. Pokoknya kepala itu adalah semuanya ini kepala. Ya kepala ini, ya kepala ini. Ada yang begini saja, itu juga sah. Tetapi dalam sebuah riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwasanya kita menadakan air, kemudian kita beginikan ya. Kemudian kita sapu sampai tengkuk ini dan kemudian dikembalikan, baru kemudian kita sapu kedua telinga. Itu sekali saja. Sekali saja. Kemudian yang terakhir adalah anggota kaki. Anggota kaki itu harus semuanya ya. Bahwasanya kalau untuk berwudu itu kaki ini jangan sampai tidak kena. Kadang-kadang orang itu hanya begini. Nah, begini saja. Ini kurang sempurna. Karena jika ini ada pancuran air, maka di sini, nah beginilah. Sampai mata kaki seperti ini. Kita bersihkan di sela-sela ini. Nah, kemudian yang ke kaki kiri ya. Nah, begini. Itulah cara bagaimana berwudu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti beliau karena beliaulah adalah suri tauladan kita. Nah, kemudian mendahulukan dari tangan yang kanan dulu ya. Ya betul ya. Mendahulukan dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Yang terakhir adalah berdoa. Setelah kita berwudu, maka kita berdoa. Doanya adalah syahadat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi itu adalah doa setelah wudu. Pembatal daripada wudu. Ya, pembatal daripada wudu. Ada batalnya wudu itu, ya. Pertama adalah keluar dari lubang kelamin dan anus atau dubur. Bisa kencing atau bisa kentut, ya. Itu adalah membatalkan wudu. Bagaimana kalau kita sholat kemudian kentut, ya itu sudah batal. Nah, kita harus berwudu lagi, baru kemudian kita sholat lagi. Kemudian dalam keadaan tidur lelap, ya, ketika sudah tidur ya terlelap ini, kemudian kita bangun, maka lebih baik kita wudu lagi.
Karena kita tidak tahu bahwa dalam keadaan tidur kita itu bisa mengeluarkan angin dari dubur kita, ya kan? Bisa jadi. Sehingga ketika sudah tertidur lelap, kita bangun, maka kita harus berwudu lagi. Yang ketiga adalah ketika dia pingsan atau hilang akal. Nah, ketika dia hilang akal, misalkan jatuh ya pingsan, kemudian dia hilang akal sehingga dia tidak ingat sesuatu, maka dia itu harus berwudu. Yang keempat adalah memakan daging unta. Nah, ini adalah juga pembatal wudu. Daging unta. Bisa juga memakan daging-daging yang lain. Itu ada beberapa yang bisa menjadi supaya kita juga menjaga ya, supaya wudu kita itu bisa betul-betul diterima. Jadi memakan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Kemudian menyentuh kemaluan kita. Ya, menyentuh kemaluan kita. Menyentuh kemaluan kita. Ini termasuk juga membatalkan wudu. Tanpa adanya penghalang. Ya. Kalau kita menyentuh dalam keadaan bercelana atau bersarung, tidak membatalkannya. Tapi kalau kita menyentuh kemaluan kita dalam tidak ada penghalang, itu sudah membatalkan wudu. Kemudian adalah menyentuh yang bukan mahram kita. Nah, ini adalah seperti menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Kalau kita menyentuh ibu kita, saudari perempuan kita, atau istri kita, itu tidak membatalkan wudu. Tapi yang membatalkan adalah menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Yang toharoh yang lain adalah, yang kedua itu adalah toharoh tentang tayamum. Ya, tayamum ini adalah suatu keadaan uzur sehingga kita harus bertayamum dengan tanah atau debu yang suci. Suatu ketika kita tidak mendapati air. Ketika gimana? Ketika kita di perjalanan kereta misalkan, kita tidak mendapati air di dalam toilet sudah habis, ya. Atau kita dalam perjalanan berjalan dengan kendaraan, kemudian kita tidak mendapati masjid dan juga tidak mendapati air, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Ini adalah yang seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah tadi, ayat 6. Bahwasanya Allah juga memberikan satu kemudahan. Ya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendak membersihkan kamu dan menyemburkan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Selain surat Al-Maidah, bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat
ketika kamu dalam keadaan mabuk. Loh, kok mabuk, Pak? Betul. Ini dahulu bahwasanya Allah belum mengharamkan khamr. Nah, belum mengharamkan khamr ya. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa abiri sabilin hatta tahtasilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa'i falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi junuhikum wa aydikum innallaha kana afuwun ghafura. Jadi, dan jika kamu sakit, nah, ini adalah rukhsah bagi kita. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir, nah, atau telah menyentuh perempuan yang bukan mahram, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sungguh Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Jadi, bagaimana cara untuk bertayamum? Maka kita harus menepukkan tanah yang ada debunya ya. Tangan kita. Ya. Kemudian kita gosokkan, kita tiupkan. Sapulah muka dengan muka ini. Jadi, ketika kita sudah meniupkan di tangan kita, maka kita harus menyapu. Nah, menyapu dengan. Kemudian kita tepukkan lagi. Ya, kita tepukkan lagi, kita gosokkan lagi, kemudian kita tiup lagi, kita sapu sampai siku. Nah, ini adalah bertayamum yang seperti yang dalam ayat An-Nisa ayat 43. Jadi ketika kita mendapat uzur, yaitu sakit ya, sakit yang kita tidak boleh untuk atau tidak bisa untuk mengambil dengan air ya, kita boleh untuk bertayamum. Atau kemudian jauh sekali air yang dari masjid itu bisa kita bertayamum. Ya. Kemudian hal yang membatalkan tayamum adalah seperti apa yang membatalkan wudhu tadi. Ada keluar cairan dari kemaluan dan juga dari dubur, kemudian juga bersetubuh, ya. Kemudian juga mandi basah, itu juga membatalkan tayamum. Yang ketiga adalah taharah, adalah terakhir ini adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah bagi orang-orang yang sudah dewasa ya. Ketika dia sudah bersuami istri dan dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib untuk mandi besar. Syaratnya adalah sebelum dia mandi besar maka dia harus wudhu dulu. Ya, wudhu dulu, ya seperti wudhu biasa. Wudhu biasa, tapi kakinya nanti setelah kepala sama badan ini diguyur semuanya, baru kemudian diakhiri dengan kakinya. Nah, itu adalah mandi besar. Pertama yaitu dengan wudhu ya, kemudian dibasahi kepalanya, dibasahi kepala. Kemudian bagian yang dibasuh adalah yang bagian kanan dulu.
Bagian kanan dulu, kemudian baru bagian kiri, dan kemudian diguyurkan dalam antara kepala sampai semuanya. Terakhir adalah dengan mencuci kaki dan sunahnya dengan menggosok-gosokkan ke dalam dasar, ya, gosok-gosokkan kakinya ini sambil dicuci. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini, para hadirin sekalian, ya, tentang thaharah. Sehingga apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan akan berguna bagi kita semua dan juga bagi saya sendiri, ya tentunya yang paling khususon adalah untuk saya sendiri dan juga untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.